Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah komputer aplikasi perkantoran. Kali ini kita akan membahas tentang rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama adalah HLOOKUP dengan rumusnya atau rumus dasarnya lookup value titik koma table array titik koma row index 6 titik koma rank lookup. Nah, ini penggunaan istilah horizontal pada HLOOKUP ini digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian samping dan data-datanya tersusun bersebelahan secara horizontal. Adapun penjelasan dari lookup value adalah nilai yang akan dicari. Kemudian ada table array adalah area data pada tabel pencarian. Kemudian ada row index 6 atau number. Ini adalah nomor indeks baris pencarian dari tabel pencarian. Dan rank lookup, isikan false bila menggunakan pencarian dilakukan tepat, isikan true atau abaikan argumen ini bila menginginkan jawaban yang terdekat bila yang tepat tidak ada. Nah, kita langsung saja kita contoh. Kita mempunyai satu tabel, misalkan kita bikin nomor, kode, jurusan, dan ada kodenya, kita isikan. Oke, ini tabel yang akan kita cari nilainya, atau kita look nilainya ke tabel mana itu ke sebelahnya. Kemudian ada tabel referensinya. Ini kita punya tabel referensi nama kota ya, ada kode, ada SBY, BDG, ada SMG, CRB, JKT, CKR, kemudian ini untuk Cirebon, kemudian Jakarta, kemudian Cikarang, nah ini yang disebut tabel horizontalnya. Nah, jadi kita mencari kode SBY ini untuk mengisi jurusan. Kita akan isi jurusan ini berdasarkan tabel referensi yang ada di sebelah kanan ini. Nah, dengan memakai rumus HLOOKUP, kita ketikkan rumusnya HLOOKUP ke sini, ke B4, kemudian kita ke sebelah kodenya. Nah, ini karena komputer saya pakai bahasa Indonesia, berarti pakai koma ya, bukan titik koma. Nah, ini kita blok
dari kode ini sampai dari kode Surabaya sampai Cikarang, kemudian koma, kemudian nilai yang dicari di kolom berapa. Nah ini kita mencari kode di sini kan ada SBY sama Surabaya. Nah berarti kita mencari tujuannya adalah Surabayanya dengan kode SBY. Berarti ini adalah kolom ke berapa, yaitu sel atau kolom kedua. Ini kita tutup. Nah seperti ini, kita langsung kopikan ke bawah. Nah ini NA ya, karena ini harus digunakan pengunci referensi ya. Jadi menggunakan dolarnya di sebelah mana, di antara tabel, ini di sini dulu. Ini kita kunci nih. Ini yang kalau kita kelihatan di sebelah kanan itu ada pas ya. Jadi Surabaya SBY sama Surabaya ini pas di garisnya. Tapi kalau misalkan kita copy ke bawah, ini ada menemukan tabel kosong atau sel kosong. Nah ini yang harus kita antisipasi di awalnya ya. Jadi kita misalkan klik dari yang pertama, di sini kita kasih dolar. Ini dolar lagi. Ini sebagai penguncinya. Ini dolar. Nah, kita kopikan ke bawah. Nah ini salah ya, ini kodenya DBG, harusnya BDG. Nah di sini ada error ya. Kenapa? Karena kita ada nilai yang true dan false-nya harus dimasukkan ya. Jadi setelah angka 2 ini kita kasih false. Nah di sini false. Nah ini kita copy lagi ke bawah. Nah seperti ini. Nah ini adalah untuk contoh dari tabel HLOOKUP dengan penggunaan rumus HLOOKUP. Kemudian yang kedua, ada tabel atau rumus dari VLOOKUP.
Oke, untuk yang kedua ada fungsi dari VLOOKUP, yaitu kita mencari data secara vertikal dari tabel vertikal ya. Ini digunakan merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan data-datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Ini VLOOKUP ini adalah nilai yang akan dicari, yaitu ada tabel array adalah area data pada tabel pencarian, dan call index number adalah nomor indeks kolom pencarian dari tabel pencarian. Kita akan cari lagi datanya menggunakan tabel yang ini ya. Kita cari data dengan data yang sama aja. Oke, ini kita kosongkan rumusnya. Kemudian kita bikin kolom lagi di sini. Ini jurusannya kita pindah ke atas. Ini Surabaya, kita masukkan lagi Bandung, ini Semarang, kemudian ini Cirebon, ini kemudian Jakarta, kemudian Cikarang, nah ini kita akan masuk ke tabel fungsi dari VLOOKUP. Ini kita masukkan VLOOKUP, kemudian kode yang akan kita cari, titik koma, kemudian di bawah kode dimulai dari SBY ke sini ke kolom Surabaya. Kita ke bawah ya, titik atau titik koma atau koma, kemudian berapa kolom yang dicari, itu adalah kolom kedua Surabaya ya, jurusan itu adalah kolom kedua. Kemudian kita kasih pulse ya, sorry ini nggak kena ya, pulse nya, pulse ya. Kita copy ke bawah. Nah ini seperti ini ya. Ini tabel referensi itu bisa di Excel yang lain ya. Jadi tidak perlu hanya di sini ya. Tidak perlu dalam satu lembar kerja Excel. Contoh kita akan membuat Ctrl N new ya. Nah ini misalkan ini new nih di book, di atas ada book 2. Kita akan mencari di beda Excel, jadi kita sudah punya 2 Excel. Ini book 2, kemudian yang ini book 1 ya. Oke, kita akan mencari nilainya ya ke Excel lain. Ini VLOOKUP, kodenya, kemudian koma, kita ke Excel lain, ke book 2. Nah, kita pindah dari sini aja. Nah, ke sini kita blok ya. Kemudian koma 2, kemudian pulse. Nah, ini kita copy. Nah, ini sama saja rumusnya ya, cuman beda Excel, yaitu kita kondisikan saja yang mana yang lebih kadang kita
memerlukan data itu dari Excel lain, bukan dalam satu Excel. Nah, itu seperti itu caranya. Sama dengan rumus VLOOKUP juga seperti itu. Oke, kita akan membuat latihannya ya. Kita akan membuat latihan kuliah tanggal 26 Maret. Ini tabel pencariannya, ada nomor, name, kemudian nama, kode mata kuliah, kemudian jurusan, kemudian nama ada nama mata kuliah, kemudian nama dosen, nama dosen. Kemudian kita bikin tabel referensinya, tabel mahasiswa. Ini tabel mahasiswa. Yang pertama ada NIM, ini jurusannya, kemudian yang kedua ada tabel mata kuliah.
Oke, untuk tabel referensi yang kedua ada tabel mata kuliah, isinya kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, kode dosen, kemudian tabel dosen, ada kode dosen, nama dosen itu ya. Nah, kita isikan saja kode mata kuliah ya, kita isi jurusan ya. Yang pertama isi jurusan, itu didapat dari berdasarkan kode mata kuliah. Ini rumusnya apa ya? Dicari dengan rumus HLOOKUP atau VLOOKUP dari kode mata kuliah. Yang kedua, nama mata kuliah memakai rumus. Ini berdasarkan kemudian yang ketiga, nama dosen. Ini berdasarkan pada tabel dosen, pil kode dosen. Oke, itu saja untuk latihannya. Silakan, ada 3 soalnya. Yang pertama jurusan kita isi, dicari dengan rumus apa, HLOOKUP atau VLOOKUP, kemudian dari kode mata kuliah, berdasarkan kode mata kuliah itu nanti muncul jurusannya apa. Kemudian nama mata kuliah ini berdasarkan tabel mata kuliah dengan pil kode mata kuliah. Jadi nama mata kuliah ini berdasarkan tabel mata kuliah, kodenya misalkan 241, ini kan 241, dia akan aplikasi perkantoran gitu ya. Kemudian yang ketiga, nama dosen ini berdasarkan pada tabel dosen pil, ini pil nah ini berdasarkan kode dosen. Oke, sampai ketemu di sampai ketemu di lain kesempatan di latihan berikutnya. Silakan kirimkan jawabannya melalui email 14111659@studentbudiluhur.ac.co.id. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.